Halo rekan-rekan traders, kali ini kita berjumpa dan saya akan membahas satu tool sederhana ya. Satu tool sederhana, satu sistem sederhana, satu cara sederhana yang mana jika Anda ikuti dan Anda kuasai dengan baik dan benar, maka Anda bisa mengarungi kejamnya pasar dan Anda bisa mendapatkan profit yang secara konsisten Anda bisa raih ya. Hanya dengan satu cara yang sangat sederhana yang sering kadang diremehkan oleh orang banyak ya. Tapi ini adalah basic, ini adalah dasar yang mana Anda harus kuasai ya. Sebab tanpa Anda menguasai cara ini, maka sepertinya peluang Anda untuk bisa mendapatkan profit bukan tidak ada, tapi semakin kecil ya. Karena ini adalah cara dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang. Banyak di luar sana seminar-seminar yang diadakan ya dengan janji-janji bahwa mereka bisa memberikan suatu sistem-sistem transaksi yang luar biasa ya yang menghasilkan profit secara konsisten. Setelah saya lihat cara mereka, ternyata unsurnya tetap sama, yaitu cara dasar ini yang harus dikuasai terlebih dahulu. Tanpa menguasai cara dasar ini, maka mustahil untuk Anda bisa lanjut ke alat-alat uh, analisa lain yang dapat mendukung uh, analisa Anda untuk membeli atau menjual suatu aset. Ya. Apa namanya sistem yang sederhana ini? Apa namanya suatu cara menganalisa yang sangat sederhana ini? Yang sering diabaikan orang namun powerful. Ya, saya akan sebut saja sekarang, yaitu support dan resistance. Support dan resistance. Anda bayangkan ya, support itu seperti sebuah lantai yang Anda injak berulang kali, Anda injak berulang kali, Anda loncat di sana, tapi tidak jebol lantai. Maka itu disebut support dan itu kuat. Ada kata berulang kali tadi, artinya semakin sering lantai itu atau area itu Anda coba dan tidak jebol, maka semakin kuatlah area tersebut. Sedangkan resisten itu kebalikannya, itu Anda bayangkan sebuah plafon ya. Yang mana plafon tersebut apabila Anda coba jebol tapi tidak jebol-jebol ya. Anda berulang kali coba tapi tidak jebol, maka itu bisa disebut sebagai plafon yang kuat ya. Tapi apakah sudah pasti sebuah plafon itu tidak bisa dijebol dan sebuah lantai itu tidak bisa dijebol juga? Bisa ya, bisa. Proses penjebolan itu disebut breakout atau breakdown. Contoh, jika support dijebol maka disebut sebagai breakdown, sedangkan resisten yang ditembus ke atas maka disebut sebagai breakout. Ya. Saya akan langsung mulai bagaimana caranya kita menarik ya. Jadi menarik sebuah garis support ataupun resisten. Caranya cukup mudah. Anda mungkin ingat ketika Anda masih muda ya, ketika Anda coba waktu di sekolah dulu, Anda menggambar, menghubungkan beberapa titik dengan satu tarikan garis ya. Seperti itulah bayangannya Anda menggambar support ataupun resisten. Ya, contoh saya akan langsung praktekkan seperti ini pada saham Kija ya. Kija ini kawasan industri Jababeka. Saya akan tarik garis dari sini. Saya akan tarik garis menuju ke sini. Yang mana jika saya panjangkan, maka akan hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat ada beberapa area yang mana tadi niatan saya adalah menarik dari sini menuju ke sini. Saya bisa sebut area yang pertama ini, saya sebut saja A ya. Jadi saya sebenarnya hanya ingin menarik dari A menuju ke B. Ya. Saya hanya sebenarnya mau menarik dari A menuju ke B. Namun Anda bisa lihat betapa banyaknya titik-titik berikutnya yang juga kena terhadap satu tarikan garis yang saya buat ini. Jika saya panjangkan, ada 1, 2, 3, 4 titik yang kena. Jadi semakin banyak titik ya atau low harga yang kena ataupun end of body yang kena, maka semakin validlah garis yang kita tarik tersebut. Ada perdebatan ya bahwa menarik garis support resist dan support ataupun resist itu harus dari end of body ya.
End of body itu adalah seperti ini, posisi yang ini. Sedangkan tail, ekor ya, adalah yang di atas. Jadi ada yang bilang harus end of body, tidak boleh tail. Ya. Ada juga yang bilang harus tail, tidak boleh end of body. Bagi saya, tidak ada yang baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada. Semua ilmu di luar sana benar jika bisa menghasilkan profit, ya kan? Namun saya lebih memandangnya seperti ini. Valid atau tidaknya, itu yang saya pandang. Jadi pemikiran saya sederhana. Semakin banyak area atau titik ataupun harga yang kena terhadap satu garis yang saya tarik, mau itu end of body, mau itu end of tail, maka semakin valid lah garis yang kita buat. Seperti itu. Jadi tidak ada perdebatan yang panjang ya. Karena perdebatan yang panjang itu tidak akan menghasilkan profit ya. Analisa action itu yang menghasilkan profit ya, ataupun meminimalkan risk. Baik, saya lanjut. Garis support yang saya tarik ini seperti ini ya. Apabila dipanjangkan akan ketemu di mana? Saya akan majukan chartnya ya. Kita seolah-olah belum tahu nih apa yang terjadi. Saya panjangkan, misalkan sudah sampai di sini pergerakan harga, saya tarik lagi, sekali lagi ini saya hapus dulu. Saya ulangi lagi, saya tarik lagi. Dari titik yang ini, saya ketemukan di sini, kemudian saya panjangkan. Maka Anda bisa lihat apa yang terjadi pada area C. Saya sebut saja ini sebagai area C. Anda lihat, harga yang telah turun beberapa hari, ketika menyentuh area support, dia mantul. Maka area ini disebut sebagai area support, dan di mana harga mantul itu disebut sebagai rebound. Ya. Jadi pemantulan terhadap area support itu disebut rebound. Saya tulis di sini rebound ya. Ya. Saya ingat. Oke. Kemudian saya lanjut. Jika garis support ya, dijebol ke bawah seperti yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, maka itu disebut breakdown ya, breakdown support. Garis yang saya tarik ini, support ini disebut juga, bisa juga disebut sebagai support trend line, karena dia tidak horizontal bentuknya, tapi miring ya. Miring dan naik. Anda lihat derajatnya ya, kemiringan derajatnya ya. Miring naik ya. Jadi sekitar kurang lebih ada 40 atau 35 derajat ya kemiringannya. Anda bisa lihat di sini terjadi penembusan support. Biasanya kalau support dijebol ya di breakdown ya, maka bijaksananya adalah lakukan proteksi dengan cara melakukan penjualan ya. Seperti itu. Oke, ini adalah garis support. Kemudian saya akan mengajarkan Anda bagaimana caranya menarik garis resisten. Resisten itu di atas ya. Support di bawah, resisten di atas. Cara menarik garis resisten adalah seperti ini, saya contohkan. Saya menarik dari titik tertinggi ini, saya pertemukan dengan titik ini, dan saya panjangkan. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi saya sebut area yang pertama ini, saya sebut area nomor 1. Kemudian area nomor 2 ada di sini. 1 ketemu 2 menghasilkan area 3. Ya. Sempat di breakout. Ya, breakoutnya juga lumayan valid karena disertai volume yang cukup besar. Ya. Namun mengapa 3 hari berikutnya harga malah jatuh? Saya kasih tips. Sederhana sekali. Breakout yang benar adalah setelah breakout, maka dia akan terus naik. Harusnya, normalnya, dia akan terus naik 2 hari berikutnya. Anda bisa lihat, setelah breakout, 2 hari berikutnya, harga tidak mampu tutup lebih tinggi daripada harga penutupan breakout. Ya, penutupan breakout ditutup pada harga 294. Anda bisa lihat di pojok kiri atas, close harga penutupan ya. Close Friday 4 April 2014, close 294. Hari berikutnya harga tutup di 290, jadi dia tidak tutup lebih tinggi daripada 294. Jadi rumusnya seperti itu. Kalau breakout yang sah adalah
2 hari ke depan setelah breakout, harga harus mampu tutup lebih tinggi daripada harga penutupan hari breakout. Ya, seperti itu. Jika tidak mampu, maka itu pertanda saham tersebut kemungkinan akan sulit untuk naik lagi. Jadi dia akan menghayun ke bawah atau disebut juga pullback. Dan ternyata benar dia pullback tersentuh area support yang telah kita buat tadi. Ya, seperti itu. Baik, apakah garis support itu juga bisa berubah menjadi resisten di ke depan hari ya? Bisa ya. Apakah garis resisten bisa berubah menjadi garis support di kemudian hari? Bisa. Saya akan berikan contohnya ya. Seperti ini. Sekali lagi saya akan menarik garis resisten. Kali ini saya menghubungkan titik nomor 4 ya di sini dan saya panjangkan. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Mengapa saya memilih yang ini, tidak memilih yang di atas ini ataupun yang di atasnya lagi? Karena untuk pada keadaan grafik saat ini, Anda bisa lihat berapa banyak titik yang kena. Ya. Saya akan perlihatkan kepada Anda, ini tarikan pertama, saya pertemukan dengan titik yang ini, maka Anda bisa lihat bahwa ada 1 enough body, ya. Kemudian 2, 3, 4. Ya, jauh lebih banyak daripada jika saya menariknya seperti ini. Nah, ini cuma 2 titik saja yang kena, yaitu yang pertama ini dan area sini. Jika dipanjangkan, area berikutnya tidak ada yang kena ya. Jadi saya lebih memilih yang hasil yang sudah Anda lihat seperti ini. Maka ini kita bisa sebut resisten ya. Resisten downtrend. Resisten downtrend. Ya, karena sudutnya adalah kemiringannya ke kanan bawah. Ya. Ini bisa dijadikan target bagi Anda yang belum sempat melakukan proteksi atau jual di area harga sini. Saya akan beri tanda. Ya. Bagi Anda yang belum sempat menjualnya di sini, maka ketika harga mengalami rebound dan menyentuh area resisten, maka area resisten itu bisa Anda jadikan sebagai area untuk Anda melakukan penjualan. Ya. Saya akan lanjutkan lagi grafiknya ke beberapa hari ke depan. Anda bisa lihat harga terus turun, ya, harga terus turun. Jadi sangat disayangkan apabila Anda sudah paham mengenai hal ini, namun support resist, namun Anda tidak melakukan proteksi ya, stop loss. Namun apakah harga akan bergerak terus turun ya? Saya lanjutkan lagi. Ya, kita coba analisa ke belakang. Di mana kita bisa melihat harga terendah itu ada di 195. Ya. Kemudian Anda perhatikan area sini. Sempat terjadi seperti semacam pergumulan ya. Kalau saya tarik garis dari titik ini, saya sambungkan terus saya tarik ke depan. Ya. Seperti terjadi pergumulan. Ya. Saya akan bikinnya lebih, saya akan seperti ini bikinnya. Kemudian saya panjangkan sampai ke sebelah kanannya. Saya panjangkan terus. Anda bisa lihat bahwa ini juga saya sebut sebagai area support. Area support. Anda harus perhatikan kata-katanya, ini adalah area support. Ya. Jadi support itu bukan hanya garis lurus, tapi juga bisa dalam bentuk area. Ya. Area. Jadi jika harga mendekati area support ini, maka kemungkinan akan mantul, akan rebound. Apakah seperti itu? Apakah benar? Mari kita lihat ke depan apa yang terjadi. Dan ternyata harga pun mantul. Ya. Sekarang kita berbicara ke resisten yang tadi saya tarik, saya panjangkan. Ya. Resisten yang saya tarik, saya panjangkan, ternyata lumayan valid. Namun kalau saya menarik lagi satu garis lagi, yang kedua, dengan mempertemukannya pada titik ini, maka akan berakhir seperti ini gambarnya. Maka ini juga kita bisa sebut sebagai area resisten, ya, downtrend line. Seperti itu. Apabila resisten ditembus ke atas, seperti yang saya sebutkan di awal, maka kemungkinan besar harga akan naik. Demikian juga apabila support dijebol, seperti yang tadi kita bahas di sini, maka kemungkinan besar harga akan turun. Anda sudah bisa melihat bahwa support dijebol, harga bergerak turun, ketemu support berikutnya, harga tertahan, tidak turun lagi.
kemudian mencoba untuk naik dan terhalang oleh resisten. Namun ketika resisten itu dijebol, ditembus, maka harga akan rally naik. Seperti rumus yang telah saya sampaikan, tips yang telah saya sampaikan tadi, penembusan support ataupun resist itu dinyatakan sah adalah disertai volume yang besar. Anda bisa lihat ketika penembusan ini terjadi, ya, disertai dengan volume yang cukup besar. Anda bisa lihat, kenapa saya bilang besar? Saya menggunakan volume moving average rata-rata 60 hari ya. Volume moving average 60 hari ke belakang. Anda bisa lihat garis warna orange, garis warna pink, adalah rata-rata 60 hari volume ke belakang. Pada hari penembusan resisten, itu volume 1 kali lipat ya, 100% lebih besar daripada volume rata-rata 60 hari ke belakang. Jadi bisa disebut sebagai penembusan resisten yang sah. Dan tips yang kedua yang sudah juga saya berikan tadi adalah dalam 2 hari ke depan penembusan resisten terjadi, setelah penembusan resisten terjadi, harga harus mampu tutup di atas harga penutupan penembusan resisten. Jadi maksudnya seperti ini, penembusan resisten harga ditutup 235 ya. Ditutup di 235, Anda bisa lihat di pojok kanan atas, di pojok kiri atas. 2 hari berikutnya, harga harus mampu tutup di atas 235. Anda lihat, besok harga tidak mampu tutup di atas. Jangan khawatir terlebih dahulu. Besoknya lagi, mampu tutup di atas. Sahlah penembusan resisten ini. Ya, saya majukan lagi gambarnya. Sebelum saya majukan, saya akan coba menarik garis support ini yang tadi saya janjikan kepada Anda. Apakah garis support itu bisa berubah menjadi garis resisten? Apabila garis yang tadi saya gambarkan sampai di sini saja, saya panjangkan lagi, dipanjangkan lagi sampai ke kanan atas, namun tidak merubah garis yang sudah ada, hanya memanjangkan saja. Maka seharusnya saya bisa menganalisa hasilnya, gambarnya nampak bahwa kemungkinan besar ada ya yang tadinya ini menjadi support berubah menjadi resisten. Jadi saya bisa bilang ada resisten di kisaran harga 283 ya. Saya belum tahu nih, kita sama-sama belum tahu nih apa yang terjadi ke depan. Hanya saja kita mencoba meramalkannya. Jadi saya akan tulis seperti itu. Resisten di kisaran harga 283 dan 280. Mengapa saya sebut 280? Karena 280 lebih bulat daripada 283. Seperti itu. Jadi harga, pembulatan harga itu juga bisa disebut sebagai area resisten. Ya. Mana yang lebih bulat antara 280 atau 283? Saya memilih 280. Jadi Anda bisa tambahkan lagi di catatan Anda bahwa round number bisa dijadikan sebagai resisten. Saya majukan gambarnya, Anda bisa lihat harga ketika mendekati area 280, Anda lihat pada tanggal 21 Juli 2014, harga tertinggi KIJA adalah 280 ya. Jadi sepertinya kebetulan sekali ya. Kebetulan sekali setelah menyentuh 280, harga tidak mampu tutup di 280, hanya tutup di 277, besoknya turun ya. Besoknya turun, kemudian beberapa hari swing low ya. Anda bisa lihat pullback terus, maksud saya pullback terus, pullback. Nah, di sini pun Anda bisa menggambar area support minor ya dengan menghubungkan beberapa titik. 1, 2, jika dipanjangkan, temu ya. Seperti itu. Ini bisa disebut sebagai support minor. Bagaimana jika saya panjangkan lagi garis support ini yang memang sekarang saat ini sudah berubah menjadi resisten? Apakah ke depannya akan menghalangi, garis ini akan menghalangi pergerakan harga KIJA? Ya, kita coba majukan grafik ini, dan sepertinya anehnya hal tersebut terjadi lagi. Ya, Anda bisa lihat pada tanggal 22 Agustus harga bergerak tertinggi 296. Ya, kalau di round kan, dibulatkan, maka ada di area 300, yang mana support yang berubah menjadi resist ini ketemu juga di area 300. Harga tidak mampu menyentuh
300 hanya sampai 296, tutup di 293, esok hari tidak mampu rally lagi, besoknya ditutup turun ke bawah. Ini pertanda sudah menunjukkan adanya sedikit pelemahan. Nah, seperti itu. Jadi dari analisa ini Anda dapat banyak hal ya seharusnya, yang saya harap bisa berguna berguna untuk Anda untuk mengarungi pasar ya. Jadi tips saya coba evaluasikan lagi, saya coba ulangi lagi. Tips yang pertama adalah cara menarik garis support maupun resist adalah menghubungkan lebih dari 2 titik dengan cara menarik garis. Semakin banyak titik yang kena terhadap garis yang Anda tarik, maka garis tersebut bisa dikatakan valid. Ya, itu berlaku untuk resisten dan berlaku juga untuk support. Itu yang pertama yang dipelajari pada hari ini. Kedua, support bisa berubah menjadi resisten dan resisten bisa berubah menjadi support. Ya, itu yang Anda pelajari. Poin ketiga, penembusan resisten harus disertai dengan volume yang lebih besar, ya, diharapkan lebih besar dari rata-rata 60 hari volume ke belakang. Lalu kemudian setelah terjadi penembusan resisten, maka dalam 2 hari harga harus mampu bergerak naik ya, tutup lebih besar daripada hari di mana resisten itu ditembus. Maka penembusan resisten disebut valid. Namun jika dalam 2 hari setelah penembusan resisten harga tidak mampu tutup di atas, tutup lebih tinggi daripada harga di hari penembusan resisten, maka itu bisa kita katakan false breakout ya. Banyak sekali yang ingin saya sharingkan kepada Anda, namun tidak bisa sekaligus saya tumpahkan di dalam satu video ya. Perlahan-lahan Anda akan belajar, saksikan terus video-video saya berikutnya. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat bagi Anda dalam mengarungi pasar. Salam profit.